Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan bacaan dan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Engkau berkenan memberikan rahmat kehidupan di hari baru ini. Kupersembahkan hidup dan segala rencanaku hari ini. Berkatilah aku dengan kuasa-Mu yang kudus. Tuntun aku pula dalam segala kebaikan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi keluarga dan semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Esra, bab 6, ayat 7 sampai ayat 8, ayat 12b, lalu ayat 14 sampai dengan ayat 20. Pada waktu itu Darius, Raja Persia, memerintahkan kepada para bupati di daerah seberang sungai Efrat sebagai berikut. Jangan menghalangi pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Lalu aku telah mengeluarkan perintah tentang apa yang harus kalian perbuat terhadap para tua-tua Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah itu. Dengan seksama dan tanpa bertangguh, mereka harus diberi biaya dari penghasilan kerajaan, yaitu dari upeti daerah seberang sungai Efrat. Aku Darius yang mengeluarkan perintah ini. Hendaklah dilakukan dengan seksama. Maka para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan rumah Tuhan dengan lancar. Digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido, mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah daerah Kores, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pembaptisan rumah Allah dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah itu, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, anak domba 400 ekor, dan domba jantan 200 ekor. Juga kambing jantan sebagai kurban penghapusan dosa bagi seluruh orang Israel. 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah pada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, mereka yang pulang dari pembuangan itu merayakan Paskah. Para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan, dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Refren. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hei Yerusalem. Refren. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan. Refren. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mereka bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Refrain. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya.
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 8 ayat 19 sampai ayat 21. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, waktu kita masih kecil, cukup sering kita mendengar kisah tentang Malin Kundang. Ceritanya kurang lebih begini. Ada seorang anak merantau keluar daerah. Setelah berhasil, ia kemudian hidup bahagia dengan istrinya. Ketika kembali ke kampung asalnya, ia disambut oleh seorang ibu tua dengan pakaian yang lusuh. Malin tahu betul bahwa ibu tua itu adalah ibu kandungnya. Tetapi ketika ia dipeluk oleh ibu tua itu, ia justru mengatakan bahwa ia tidak mengenal ibu tua itu. Bahkan mengolok-oloknya. Tentu saja ibu tua itu menjadi sedih dan terkejut dengan perkataan dan perlakuan si Malin. Ia berdoa kepada Tuhan supaya menghukum orang yang tidak mau mengakui ibu kandungnya, seperti Malin. Akhirnya, Malin berubah menjadi batu. Cerita tentang Malin Kundang nampaknya menjadi cerita yang begitu legendaris dan populer di kalangan masyarakat kita. Akan tetapi kisah itu berbeda dengan kisah Yesus dan sanak saudaranya dalam Injil pada hari ini. Ceritanya tentang ibu dan saudara-saudara Yesus yang ingin berjumpa dengan Yesus yang sedang mengajar. Meski ada kesan bahwa Yesus dalam tanda kutip kurang mengacuhkan ibu dan saudara-saudaranya, tetapi ada makna lain dari tindakannya tersebut. Bayangkan saja kalau kita berada di posisi ibu dan saudara-saudara Yesus. Kita berbondong-bondong mencari Yesus. Tetapi karena terhalang oleh banyak orang, kita tidak dapat menemuinya secara dekat. Ketika ada orang yang memberitahu kedatangan kita, kemudian ia berkata kepada Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaramu mencarimu. Di tengah-tengah mengajar, tiba-tiba Yesus berkata kepada semua orang, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Apa yang terjadi? Akankah kita sakit hati dengan ucapan Yesus yang seperti itu? Jauh-jauh hanya ingin bertemu, tetapi bukannya ditemui. Tapi Yesus justru seolah mengabaikan kita. Apakah dengan begitu Tuhan tidak mau menerima ibu dan saudara-saudara yang mencarinya? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu supaya orang-orang tahu bahwa semua orang adalah saudaranya, asalkan mau mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Istilah saudara di sini bukanlah berarti relasi biologis, tetapi kedekatan karena ketaatan. Ketaatan untuk apa? Ketaatan untuk mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Caranya bisa dimulai dengan mendengarkan pesan bacaan dalam Ekaristi dan mencoba mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Mendengarkan tidak hanya berarti secara fisik
tetapi juga mendengarkan dengan hati. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, kita mencoba untuk menimbang serta meresapkannya dalam hati. Saat itulah kita juga mencoba untuk mendengarkan Tuhan lewat suara hati kita juga. Suara hati kita yang akan menuntun kita untuk mampu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kebaikan tentunya. Mau semakin dekat dengan Tuhan? Mari sering-sering kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa melakukan apa yang jadi perintah firman Tuhan. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.